Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpah karunia-Nya kita dapat hadir di majelis ilmu kita, walaupun kecil tapi sangat berkah karena di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menjadi zaman yang terang benderang, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang kita sama-sama hormati dekan kita tercinta Profesor Dr. Haja Zuhdiah MAG beserta Wakil Dekan 3, yang kami hormati Tendik beserta staf, dan yang kita banggakan teman-teman yang insya Allah telah menghadiri majelis ilmu kita, yang dimana semoga apa yang telah kalian sempatkan pada hari ini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mendengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dekan kita Profesor Dr. Haja Zuhdiah MAG, agar kita mendapatkan manfaat sehingga kita dapat mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari, karena sudah disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah bahwasanya utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Baiklah, kepada Profesor Dr. Haja Zuhdiah MAG dipersilakan. Utlubul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Wakil Dekan 3, dosen beserta tendik dari rombongan BEM ya, sebagai pelaksana kegiatan beserta rombongan dari Saikometik, wabil khusus semua jamaah tausiah cawisan ya, kalau bahasa Palembang cawisan untuk dengar ceramah, yang alhamdulillah semoga kita semua baik yang hadir langsung di kegiatan ini maupun yang di luar dari kegiatan ini ada hadir di Fakultas Darul Raden Fatah Palembang, kita semua termasuk keluarga-keluarga kita senantiasa diparuhkan rahmat, taufik, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya lupa tadi sebenarnya ketemu di live ya. Tapi kan bertanya iyo apa? Nah cuman iyo baik tapi tidak ini. Saya nguji tadi di A. Cepet. Sebenarnya tadi mampir dulu ke pasar Pak Abi. Indah tadi. Ini yang pengisi, ini kencan terus sudah cepat buru-buru ke sini. Hari ini adalah hari ke-17 bulan Ramadan. Tadi malam kita ada yang sudah menyelenggarakan jelas ya di beberapa masjid ya, tapi secara utuh memang sebenarnya 17 Ramadan itu insya Allah memang betul baru tadi malam ya. Nah, di hari ke-17 mari kita bersama-sama mengintrospeksi, merefleksi diri kita. Apakah selama 17 hari kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita sudah memanfaatkannya secara maksimal atau belum? Kalau hitungan 30 hari, maka kita akan ketemu bersama Ramadan. Tinggal 13 hari lagi. Kalau kita cuma 29 hari, maka waktu kita tinggal 12 hari lagi bersama Ramadan. Kita coba tengok
lihat ke belakang. Lihat perjalanan dari bulan mulai tanggal 1 Ramadan sampai hari ini tanggal 17 Ramadan. Apakah kita hanya sanggup menahan lapar dan haus saja? Kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas. Sebagaimana hadis tersebut, banyak sekali orang yang berpuasa, tapi sebenarnya dia cuma hanya sanggup menahan lapar dan haus saja. Tidak ada kebermanfaatan untuknya, apalagi kebermanfaatan dari segi psikologisnya, dari segi mentalitasnya. Karena pada hakikatnya puasa memang bukan hanya menahan lapar dan haus. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan haus terlalu mudah bagi kita. Tapi puasa adalah menahan diri dari segala gejolak nafsu yang membelenggu di hati kita. Banyak latihan yang seharusnya kita manfaatkan semaksimal mungkin selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan cuma sekadar ajang untuk kita bisa diet dan kurus. Nah, ini saatnya bulan puasa. Nah, tapi itu tadi latihan mentalitas kita. Selama ini mungkin kita masih kurang berimbang antara jasadiah kita dengan ruhaniah kita. Kita terlalu banyak menyibukkan aspek jasadiah kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasadiah kita. 11 bulan cukup rasanya bagi kita. Ya. Makan tidak terkontrol, sholat pun masih ada yang lalai, walaupun tidak sampai tertinggal. Maka 1 bulan ini memang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri. Kalau tinjauan kesehatan secara medis kita tidak usah bahas. Dokter pun banyak menganjurkan salah satu sarana untuk kesehatan untuk dia mengatur pola makan. Nah, ini adalah bagaimana secara ruhaniah kita, secara spiritualitas kita juga sebenarnya yang berpuasa. Apa yang kita latih sebenarnya di dalam puasa? Apa sebenarnya yang kita berusaha untuk maksimalkan di dalam bulan puasa ini? Toh tadi hakikatnya adalah pengendalian diri. Apa saja yang harus kita kendalikan? Apa saja yang harus kita latih? Satu kata kunci sebenarnya ada di sana. Apa? Kejujuran, integritas. Kunci dari puasa itu adalah kejujuran, integritas kita. Kita tidak puasa, orang tidak akan tahu. Hanya kita yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita bisa saja bibir kita keringkan. Ketika orang melambanya, kita mengatakan bahwa kita puasa. Tapi di belakang orang kita bisa makan, kita bisa minum. Orang tidak ada yang tahu kecuali kita. Pertaruhan kejujuran itu adalah melatih besarnya adalah di dalam berpuasa ini. Hidup seseorang itu alaikum bisirti fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kunci masuk surga itu adalah di kejujuran. Kalau sudah kejujuran itu hilang, rusak sudah semuanya.
jujur pada diri sendiri, jujur pada orang banyak, jujur pada orang lain. Kalau sudah puasa saja kita sudah sanggup untuk tidak jujur dan jujur dengan Tuhan, maka apalagi tidak jujur juga pasti dengan manusia. Jujur dengan diri sendiri itu yang paling susah. Banyak orang yang pura-pura. Jujur itu kan pura-pura. Pura-pura baik kita di depan orang padahal kita buruk. Padahal kita menikam. Padahal kita bohongian. Padahal kita ngumpetinya dari belakang. Di depan kita memuji. Kita menyanjung setinggi langit. Sifat-sifat itu yang berusaha untuk kita latih dan kendalikan. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi ketika kita berpuasa. Harusnya seperti itu. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Sudahkah kita memaksimalkan latihan jujur itu di dalam puasa? Kita tahu bahwa puasa itu adalah sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mengatakan bahwa itu benar sebuah kewajiban. Tapi kita terkadang menolak. Itu sudah juga merupakan bahwa kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Hal-hal yang lain juga demikian. Berat memang latihan untuk berlaku, bertindak, berucap. Karena jujur itu kan bukan cuma diucapkan. Jujur itu kan juga merupakan perilaku. Body language kita bisa saja mengatakan hal yang tidak sebagaimana mestinya yang harus kita sampaikan, ya kan? Itu juga berarti kita tidak melakukan kejujuran. Apalagi selain itu, selain jujur yang kita latihkan. Sabar. Ya. Bukan main latihan sabar ini. Bukan tidak sabar. Biasa selama ini apapun tak usah pikir panjang dilahap. Nah, ini ketika lihat yang enak cuma dilirik, subhanallah. Walaupun akhirnya kaget ke kuantum. Itu kan sudah sebuah ujian kesabaran. Belum lagi nak sholat tarawih. Biasa kalau maghrib sudah sholat maghrib, bebas melakukan apapun hal yang lainnya, tidak buru-buru nak sholat tarawih. Ini nak sholat tarawih. Kalau yang 11 rakaat masih ringan, 23 rakaat bisa lagi cobaan. Sabarnya, ujian sabarnya. Apalagi sholat di Masjid Agung 9:30 baru selesai, karena satu juz lembar. Semalam agak cepat jam 9 karena nuzul Quran biasanya jam 9:20 ya, selesai. Sabar itu bukan hanya ketika kita sedang mendapatkan musibah. Ya, kalau sudah mendapat musibah ya wajar kalau ngomong sabar ya.
latihan sabar ini juga ketika sedang mendapatkan nikmat. Banyak orang lupa pada saat mendapatkan nikmat. Banyak. Apa yang akhirnya terjadi ketika dia lupa sabar ketika mendapatkan nikmat? Jadi sombong. Jadi tidak ingat lagi kepada orang lain. Maka berlebih lupa ngasih orang. Ya. Tidak berbagi lagi, harta berlebih lupa membagi orang. Tapi dia tidak sabar. Padahal harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga pasti akan kembali kepada Allah. Diambil kembali, habis sudah. Tinggal semua. Nah, di saat puasa ini di bulan Ramadan, bukan main. Nafsu kita utamanya itu dilatih untuk sabar. Nak marah dikit, astagfirullahaladzim. Di puasa aku nih. Ya. Capek sedikit, sabar. Kan ada hal banyak. Sabar menjalani kehidupan ini. Ada yang ngomong-ngomong dari belakang saudara. Alhamdulillah. Dosa puding baiknya. Makin banyak kau ngomongnya aku, semakin banyak berkurang juga dosanya. Sabar juga pada saat kita menikmati santap berbuka. Sabar kan? Cuma kau udah puasa. Udah puasa sekali lagi. Jam 6:30 makan, jam 8 makan lagi, ketemu makan yang jam 9 makan lagi. Ya, mau ngawak ke kue, minta dikit tuh, makan lagi. Coba kalau lagi berbuka, penuh di hadapan. Bisa makan semua? Sekarang sudah minum air itu dengan satu buah, hilang sudah lapar. Sudah hilang. Itu berarti itu Allah sudah memberikan nikmat. Kita sudah merasakan nikmat puasa sebenarnya kalau sudah sampai merasakan hal yang seperti itu. Nah, tapi kalau masih banyak khusyuk dihantam karena itu harus dilatih lagi itu dirinya itu. Ya. Belum sampai ke tingkat zuhud, belum sampai ke tingkat rasa. Kalau sudah sampai ke tingkat menghayati puasa, arti puasa, hikmah puasa, insya Allah minum saja dia, membaca doa, minum cukup makan 1-2 kurma, minum udah kenyang, dah sholat dulu rasanya sampai, ya, udah tuh baru, itu makannya sedikit. Saat itu apa? Sabar sudah terlatih dengannya. Nah, 2 itu aja dulu. Sejauh mana kita sudah melatihnya? Jujur, sabar. Ada lagi nggak selain 2 itu? Ada lagi nggak selain 2 itu? Ya, sebenarnya apa-apa. Selain jujur dan sabar. Ikhlas. 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 Tanpa paksaan kita berpuasa. Bangun. Seketika bangun kita, entah jam 3, jam 4, 4:30 pun kita masih bisa makan sebelum ada imsyak. Ya. Ada yang memaksa. Apa ada yang memaksamu untuk bangun tengah malam untuk sekedar sholat 2 rakaat dan makan sahur? Ada yang memaksamu? Ada yang memaksa kita? Panggilan iman itu yang mengajak kita untuk kita melaksanakan puasa. Sambil marah-marah, menahan laparnya,
Nggak ada. Kalau anak kecil iya, kalau puasa budak kecil. Kata emaknya, ya, kau kalau sehari puasa dapat 5.000, hitunglah dia. Oh sudah 17 hari mak, 17 hari kali 5.000. Sama tak kamu Umi juga lagi kecil kayak itu. Ya, karena memang akhlak itu kayak gitu, harus dibiasakan memang si antaranya tadi dengan iming-iming, nggak jadi masalah. Untuk menjadi kebiasaan itu memang harus dibiasakan. Nah, puasa ini adalah ajang kita untuk bisa ikhlas. Ikhlas bangun dari pagi tengah dalu, atau masih rasanya tidak merem, tapi tetap kita bangun karena kita ingin santap sahur, ambil sunnahnya di sana. Nunggu imsak, atau masih ngantuk, tapi kita masih menunggu. Jangan tertidur, nunggu subuh. Subuh masih nahan diri, jangan tidur, tidak boleh tidur setelah subuh. Ikhlas kita melakukan itu semua karena mengharap ridho dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain bukan karena sesuatu, enggak. Orang dewasa tidak lagi karena sesuatu. Ya. Orang dewasa adalah karena tahu tujuannya apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunggukan jam demi jam, itu pun dengan perasaan ikhlas menanti itu. Sabar, ikhlas, syukur. Itu sudah kunci surga semua. Itu yang membuat hati kita menjadi tenang. Nah, maka nggak usah ditambah lagi, cukup 3 itu saja. Jujur, sabar, ikhlas. Inilah ajang latihan. Bagaimana bisa menguatkan diri kita untuk melatih ketiga hal tersebut? Adalah menguatkan hati kita. Latih iya. Latih juga dengan, jangan lupa dengan berzikir. Ya. Mungkin kita selalu ingat, zikir itu kan ingat kan? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kalau mulai tidak sabar, zikir. Nah, untuk melatih ikhlas, 1 kata zikir. Kalau mulai rasa nak mudik ke zikir. Itulah cara melatih. Setiap waktu pastinya. Nah, jadi kita berharap enggak cuma dengan anak-anak semua, tapi juga di hari ke-17 ini, yuk bersama-sama kita refleksi bersama-sama. Sudah berapa banyakkah Al-Quran yang sudah kita senandungkan? Apakah sudah sampai hitungan juz atau baru hitungan lembar, bahkan baru hitungan ayat? Mengajak kalian semua dan diri saya sendiri, yuk, apakah sholat wajib itu sudah sangat sempurna kita lakukan tanpa kita tinggalkan 1 waktu pun? Apakah kita sudah berhasil menambah dengan sunat rawatib lainnya sebelum ataupun sesudah sholat fardu? Apakah kita sudah berhasil menambah dengan sholat sunnah lainnya juga, baik di malam hari tahajud maupun di pagi hari duha? Di samping memang tarawih dan witir yang cuma ada, tarawih yang cuma ada di
bulan Ramadan. Kalau kita boleh di hari-hari yang lain, silahkan bersyukur. Yuk kita melihat itu. Berapa banyak tadi zikir yang sudah kita lakukan setiap hari. Yuk kita melihat berapa banyak selawat juga yang sudah kita senandungkan di setiap hari. Itu semua untuk menguatkan ketiga hal yang harus kita latih di dalam berpuasa. Sabar, ikhlas, dan juga jujur. Insya Allah 3 ini saja yang kita pegang pada diri kita. Tidak berubah lagi hati kita ketika kita sudah latihan di sini. Maka insya Allah kita menjadi insan yang memang mendapatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya, orang-orang yang bertakwa. 3 ini saja untuk menjadi pribadi yang mulia. Manafsi wa masawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dassaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi cara kita untuk melatih jiwa kita ini, ya, cukup setidaknya minimal kita hidupkan, kita latihkan pada 3 hal ini. Melatih diri untuk berintegritas dimanapun berada, untuk jujur dimanapun berada, untuk selalu berkata benar dimanapun berada, untuk selalu melakukan hal-hal yang benar dan baik dimanapun kita berada. Ikhlas apa yang terjadi pada kita, bahkan ikhlas apapun yang akan terjadi pada kita. Bukan cuma ikhlas menerima apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi, tapi kita, ya Allah, apapun yang akan terjadi dengan saya pun sudah ikhlas. 1 tadi, sabar. Apapun bentuk ujian, baik kesusahan maupun kenikmatan. Nah, sekali lagi, inilah yang akan membuat kita menjadi tenang dan menjadi bahagia. Mental sehat itu kan menciptakan kebahagiaan dan ketenangan hidup kan. Ya, jadi kalau sudah 3 itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermental sehat, yang tenang, ya, yang bahagia, dan insya Allah bahagianya juga dunia akhirat. Ya, itu saja dulu dari saya, sedikit, tapi walaupun sedikit ya harus berlatih untuk melaksanakan. Tidak mudah berlatih itu ya. Saya juga sedang berproses untuk berusaha mengajak kalian semua untuk berusaha untuk menerapkan 3 itu. Itu saja dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita. Bila saya selaku moderator mungkin akan menyimpulkan hasil dari apa yang disampaikan. Baiklah, pada bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk selalu mengintrospeksi diri kita, baik dari kejadian yang di masa lampau ataupun untuk kejadian yang akan datang. Ada 3 hal yang menjadi aspek utama dalam pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan miftah atau kunci kita dalam menentukan ibadah puasa kita dan ibadah lainnya. Kejujuran juga menjadi salah satu aspek utama di mana di bulan suci Ramadan ini menjadi sarana melatih kejujuran kita sehingga kita dapat mengendalikan sifat mazmumah dan menghadirkan sifat mahmudah. Yang kedua, sabar. Puasa menjadi sarana melatih kesabaran kita terhadap ujian yang kita alami. Bukan hanya ujian yang kita alami, tetapi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat mensyukurinya atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas dalam melakukan segala sesuatu hal, baik itu yang kita lakukan secara sadar dan tidak sadar dan berdasarkan niat yang semata-mata hanya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari ridho, ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ketiga hal ini terpenuhi,
maka insya Allah kualitas ibadah kita baik puasa, zakat dan sholat kita insya Allah akan menjadi ibadah yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang tidak menerapkan ketiga hal ini, sehingga kita mendapatkan kesejahteraan mental yang sehat dan ketenangan dalam hidup kita. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Zuhdi MAG telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi amal jariah bagi ibu lekan kita. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Abu Mansur FPDI setelah menyampaikan beberapa pengantar di awal tadi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan tausiah kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi salah satu amal jariah juga bagi kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata kepada Allah. Saya mohon ampun. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.